Baiklah, cerita berikutnya adalah ketika Kong Junet meninggal dunia, maka ibunya merasa perlu menitipkan Pitung kepada pamannya Nabiuddin di Marunda, karena Pitung waktu itu kurang lebih berumur 12 tahun. Maka ibunya menitipkan kepada adiknya Bang Nabiun atau iparnya ke Marunda. Di Marunda, Pitung diperkirakan tinggal setahun atau 2 tahun. Dia belajar menjadi nelayan, dan kemudian sampai pada akhirnya Haji Nabiuddin berkata kepada Pitung, "Tung, lu udah cukup lama lu di sini 2 tahun udah ya. Lu kira-kira betah nggak Tung di Marunda ini?" "Ya nggak tahu lah Mang," katanya. "Tapi begini Tung," kata mamangnya itu atau pamannya itu, "gue lihat lu kurang berbakat untuk menjadi nelayan Tung. Mendingan lu belajar ngaji Tung di sana sama mamang lu di Roblong. Di sana mungkin lu bisa belajar silat, melanjutkan pelajaran lu sama Kong dulu." Terus kata si Pitung, "Ya terserah mamang lah," katanya. "Mamang mungkin lebih tahu bagaimana cara melihat saya." Tentu pakai bahasa Betawi ketika itu. Nah, kemudian singkat cerita diantarkanlah Pitung ke pamannya atau mamangnya Haji Nabiuddin ke Roblong. Sampai di Roblong, tentu Haji Nabiuddin sangat bergembira sekali menerima kedatangan Pitung, karena itu akan melepaskan kerinduannya kepada ayahnya yang telah meninggal dunia akibat pembunuhan. Haji Nabiuddin punya anak perempuan yang hampir sebaya dengan Pitung, tapi tidak ada informasi tentang bagaimana hubungan antara Pitung dengan anaknya Haji Nabiuddin. Saya tidak ingin berspekulasi itu. Mungkin kalau film yang pernah kita saksikan dulu di era tahun 70-an yang dibintangi oleh Diki Zulkarnain, ada hubungan khusus antara Pitung dan Haji Nabiuddin. Tapi kita tidak membahas itu. Nah, di Haji Nabiuddin itu sebelum Pitung datang sudah ada Jaisin namanya. Jaisin ini orang kampung Sukabumi Udik, tetangga kampung di Roblong, yang berguru bolak-balik dari kampung Sukabumi Udik ke Roblong. Nanti dia mengaji, nanti dia belajar silat di situ. Nah, singkat cerita, jadilah kemudian Pitung dan Jaisin ini bersahabat. Mereka belajar mengaji, belajar silat. Nah, itu kan perjalanan antara Roblong dan Sukabumi Udik ya, memakan waktu perjalanan kurang lebih 1 jam atau 2 jam. Begitulah bolak-balik Jaisin dari kampungnya ke Roblong, kampung Sukabumi Udik. Nah, perkenalan dengan Jaisin inilah yang membuka wawasan si Pitung berikutnya. Karena Jaisin ini sering mengajak Pitung berjalan-jalan ke kota, ke Tanah Abang, ke Senen, Pasar Senen ketika itu. Ya, melihat gedung-gedung yang bagus-bagus, melihat tren, melihat perkembangan kota Batavia. Karena Roblong itu kan beririsan tipis dengan kota yang ramai seperti Tanah Abang dan lain sebagainya. Mereka juga mendengar omongan-omongan pelajar-pelajar yang belajar di Batavia ketika itu. Itu menambah wawasan si Pitung berikutnya.
Pitung juga pernah diajak oleh Jasin ke saudaranya. Jasin ke Banten, Cilegon, Banten, Mauk dan sebagainya, daerah Jasin yang mereka punya keluarga di situ. Dan kemungkinan di daerah Banten itulah Pitung bisa belajar membaca dan menulis. Karena di era itu penduduk Banten sedang dianjurkan untuk belajar, untuk bersekolah. Karena dampak dari politik balas budi Deus Dekker. Singkat cerita, beberapa tahun Pitung di Roblong, pada suatu saat Haji Naipin jatuh sakit ringan, tidak sakit berat. Seperti dimaklumi, Haji Naipin itu samping menghidupi haji, dia adalah pedagang kambing. Dia biasanya membesarkan kambing, kemudian kambingnya setelah besar dijual ke pasar Tanah Abang. Nah, kemudian dia inginkan agar Pitung itu membantu Haji Naipin untuk menjual kambingnya di pasar Palmerah. Panggilnya Pitung, "Tung, Mamang sakit itu. Bagaimana kalau lu bantuin jualin kambing di pasar Palmerah, Tung?" Pitung memang berapa kali diajak oleh mamangnya Haji Naipin berdagang kambing di pasar Palmerah, jadi dia sudah memahami cara-caranya. "Baik Mang, nggak apa-apa Mang, saya siap untuk berdagang kambing di Palmerah." "Ya tuh, kalau gitu lu siapinnya itu besok pagi-pagi sekali, subuh lu berangkat ke pasar Palmerah ya. Cuman gua wanti-wanti tuh sama lu jangan melawan ya kalau dipalak oleh begundal-begundal Belanda itu ya. Lu kasih aja uang 5 gobang lu kasih kalau dimintain duit. Jangan melawan, pokoknya pesan gua lu jangan melawan. Lu ikutin aja apa yang dia bilang." Singkat cerita, berangkatlah Pitung ke pasar Palmerah. Sampai di depan pasar dia udah dicegat oleh begundal. "Lu anak baru ya? Sini duit." Pitung sesuai dengan apa arahan dari pamannya, dikasihlah 5 gobang itu. "Nah, lu duduk di sana, lu dagang di pojokan sana." Pitung pun mengikuti. Akhirnya Pitung dagang di pojok pasar Palmerah, tempat orang dagang kambing. Tapi karena memang kambingnya berkualitas baik dan tradisi masyarakat di situ memang menyenangi sate kambing, ya sop kambing, maka pedagang-pedagang sate dan sop itu memilih kambingnya Pitung untuk dibeli. Singkat cerita, sebelum Juhur sudah selesai itu penjualan kambingnya Pitung. Pitung pun bergegas ingin pulang dan dia bereskan uangnya, dia taruh di kantong khusus, diselipkan di ikat kain sarungnya itu yang selalu dia bawa. Dia selipin di situ, kemudian dia sholat, dia berniat sholat. Dia tanya pada pedagang pasar situ, "Bang, gimana tempat sholat sini Bang?" "Nah, di sana Bang, di bawah pohon bambu," katanya. Situ itu biasa orang pedagang sholat di situ udah ada tikar katanya. Itu pun beranjak ke tempat sholat di bawah pohon bambu itu. Dan dia kan menggunakan sarung untuk sholatnya, kemudian uangnya itu ditaruh di samping kepalanya. Sholat dia, dan sekelebatan kemudian dia melihat salah seorang begundal itu mengambil uangnya. Dan Pitung melihatnya, tapi dia biarkan saja karena dia sedang sholat khusyuk. Nah, kemudian setelah sholat selesai,
dihampirinya begundal itu yang sedang berkumpul dengan 4 orang lainnya. "Bang, tadi saya lihat abang ambil uang saya bang, tolonglah abang kembalikan," katanya. "Oh lu kurang ajar lo, nuduh-nuduh orang lu, fitnah lu, gua pelintir kepala lu. Jangan begitu loh bang, saya kan saya lihat abang tadi ngambil uang saya," gitu. Pitung mengemis-ngemis meminta itu. Maka singkat cerita terjadilah pertengkaran. Orang-orang di sekitar situ langsung menyingkir karena pasti ada terjadi peristiwa, karena kejadian seperti ini sering terjadi. Pitung bilang, "Bang," katanya, "saya ini saya disuruh sama mamang saya dagang kambing ini, nanti bagaimana kalau misalnya saya nggak bawa uang bang, nanti mamang saya marah," gitu. "Gua nggak mau tahu urusan lu itu, lu jangan bawa gua," gitu. Pitung berpikir keras antara dia tidak marah dan mengajak berkelahi, dengan antara dia berpikir uang itu besar sekali, dan dia merasa serba salah ketika itu, antara perintah pamannya agar jangan melakukan perlawanan dan antara uang yang dia jual dengan susah payah itu banyak. Itu berpikir keras, tapi tiba-tiba suasana berubah ketika ada seorang pedagang dipukuli oleh salah satu begundal itu karena kemungkinan tidak mau membayar apa yang diminta. Itu marah melihat itu karena dia tidak suka pada kezaliman. Dia sangat marah apabila orang-orang berbuat tidak adil. Tidak adil kepada dirinya mungkin dia bisa tahan, tapi dia melihat ketidakadilan di matanya, dia sangat marah sekali. Dengan dingin dia berkata, "Bang, tolong lepasin bang. Tolong lepasin bang orang itu bang." 5 begundal itu sangat kaget sekali melihat Pitung berkata dengan dingin, "Bang, tolong lepasin bang, kalau enggak abang saya patah-patahin." Pitung berkata gitu dengan dingin. Mereka terkesiap mendengar Pitung mengucapkan itu, kemudian tertawa. Ini anak nih perlu dikasih pelajaran nih. Lu jangan main-main sama gua ya. Akhirnya itu tanpa basa-basi dipukul Pitung oleh salah seorang begundal itu. Pitung hanya mengeles sedikit saja dan kemudian dia geser tangan kanannya, dia mengelak, kemudian iga si begundal itu dipukul dengan keras sekali sehingga terbunyi krak seperti patah itu iga. Kesakitan orang itu. 5 orang itu, 4 orang yang lainnya langsung mencabut golok dan bersiap-siap untuk menyerang si Pitung. Orang-orang pedagang di pasar ketakutan dan mereka menghindar berlarian, dan mereka tidak bisa berbuat banyak karena mereka sudah menduga Pitung akan mati seperti kisah-kisah sebelumnya dari orang-orang yang pernah dizolimi oleh begundal-begundal itu. Begundal-begundal itu menyerang Pitung sekaligus dengan goloknya, tapi Pitung dengan tenang karena dia memiliki jurus yang disebut langkah 12. Langkah 12 ini adalah jurus mematikan yang khusus memang untuk menghadapi 12 orang. Dalam satu gebrakan, 3 orang lehernya patah, mati langsung. Kemudian ada seorang yang kemaluannya ditendang oleh Pitung, lari terbirit-birit.